Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fajar Abdul Basir, Ketua Lembaga Bahasa Masail NU Yogyakarta. Baik, pada kesempatan pagi ini saya akan membahas tentang stay at home dalam sisi agama. Kita tidak asing lagi bahwa berkaitan dengan wabah virus COVID-19 ini, pemerintah gencar mensosialisasikan agar kita berdiam di rumah, stay at home atau social distancing. Bahkan lembaga-lembaga keagamaan seperti NU, MUI, Muhammadiyah ini lebih ekstrim, mentiadakan sholat Jumat, diganti sholat zuhur di rumah masing-masing dengan berjamaah. Bahkan ada lagi mentiadakan sholat berjamaah di masjid, tapi menghimbau agar jamaah agar dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan ini sekarang sudah beberapa takmir masjid sudah melaksanakan, bahwasanya ada edaran bahwa sholat Jumat tidak dilaksanakan, sholat jamaah 5 waktu dilakukan di rumah masing-masing. Oke, bagaimana agama mensikapi ini? Kenapa kita takut dengan penyakit tapi tidak takut dengan Allah? Tidak seperti itu. Baik, kita lihat dulu. Ada sebuah hadis cuplikan. Hadis ini bermula dari pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha tentang wabah taun. Kemudian Nabi menjawab begini: laisa min rajulin yaqa'u at-taun fayamkusu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu ila ma kataballahu lahu ila kana lahu mislu ajri syahid. Apabila sedang mewabah sebuah virus yang ganas, sebuah penyakit sedang melanda di negeri itu, kemudian dia berdiam diri di rumah, dia stay at home di rumah dengan sabar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkeyakinan bahwa kalau di rumah dia tidak akan tertular kecuali Allah mentakdirkan. Maka orang seperti ini akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Ibnu Hajar mengomentari hadis ini, meskipun dia tidak mati, dia sehat-sehat saja, tetap dia mendapatkan pahalanya orang yang mati syahid. Saudara-saudaraku yang kami hormati, bahwa hadis ini menjelaskan pentingnya kita ketika dalam keadaan situasi yang seperti ini, wabah virus melanda di mana-mana, pergerakan sangat cepat menginfeksi seseorang, maka kita ikuti anjuran Nabi, stay at home, di rumah saja. Kecuali dalam keadaan darurat kita keluar, silakan memberi makanan pokok. Kita harus bekerja yang tidak bisa dilakukan di rumah, boleh Anda bekerja keluar, tapi tetap hati-hati dan tetap waspada. Saudara-saudaraku yang kami hormati, kemudian tentang fatwa kita mentiadakan sholat Jumat, kemudian bahkan sholat jamaah saja tidak diperbolehkan di masjid tapi di rumah masing-masing, ini juga ada dasarnya. Nabi bersabda, rawahu Bukhari Muslim, la yuriddanna mumridun ala musihun. Jangan kau campur orang yang sakit dengan orang yang sehat. Jangan dicampur, karena apa? Bisa menular. Maka ini sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya ketika faida sami'tum at-taun, ketika kau tahu mendengar bahwa di negeri itu ada penyakit taun, maka fala tadkhulu fiha, maka kamu jangan masuk negeri itu. Karena apa? Kamu akan tertular. Kamu jangan sampai tertular, karena hifdzun nafsi, menjaga tubuh, menjaga nyawa, menjaga kesehatan itulah wajib. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Tidak boleh kita itu menghadapkan diri kita kepada kerusakan. Dan ketika wabah itu ada negeri kita, di daerah kita, maka fala tafirruna minhu, kita jangan keluar. Kenapa? Karena dengan keluar akan menularkan orang lain. Nah, kita tidak tahu virus ini sekarang ada di mana, di diri kita, di orang lain dan sebagainya. Maka yang paling aman adalah ikuti instruksi Nabi, stay at home tadi. Lalu bagaimana tentang ada sebagian saudara kita bertanya, masa sholat Jumat kok tidak diperbolehkan, sholat wajib tidak diperbolehkan? Ini ada satu hadis Ibnu Abbas, ya, ada suatu asar yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, mungkin bisa menguatkan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Pada waktu itu hujan deras, karena dulu itu tidak ada aspal, jalannya becek. Kemudian Ibnu Abbas perintah pada sahabat, adzan, tapi ketika hayal sholah, hayal falah, jangan kau sebut, diganti dengan solu fi rihalikum, sholatnya di rumah masing-masing. Wah, para sahabat yang lain ini agak nggak enak memandang Ibnu Abbas, nggak suka.
Lalu Ibnu Abbas tahu bahwasanya beliau benar menjelaskan, apakah kamu gak suka dengan keputusan saya bahwa ini pernah dilakukan oleh orang yang lebih baik di dunia ini, jadi Rasulullah Muhammad SAW ini pernah melaksanakan seperti ini. Artinya ketika ada hujan, beliau sholat di rumah, tidak berjamaah di masjid. Nah, bagaimana kalau ternyata tidak hujan? Ternyata sekarang yang terjadi adalah wabah yang sangat berbahaya, wabah yang berbahaya yang bisa menular kapan saja. Maka Ibnu Abbas mengatakan, sholat Jumat itu wajib, tapi saya tidak suka kamu mendatangi sholat Jumat kemudian kamu berjalan melalui jalan yang becek, jalan yang kotor, kemudian kamu sakit. Saya tidak suka itu. Maka sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Nah, saudara-saudaraku yang kami hormati, tentunya beberapa hadis yang saya sampaikan ini bisa menguatkan kita bahwa anjuran tidak sholat di Jumat, anjuran sholat di rumah masing-masing, berjamaah di rumah masing-masing, ini sama sekali tidak menyalahi agama. Kemudian memang ada sebagian orang, terutama simbah-simbah ini, kalau tidak sholat di masjid, nggak jamaah, nggak mantep rasanya. Kalau di rumah nggak punya saudara, nggak punya keluarga, harus ke masjid. Oke, bolehlah kita sholat ke masjid berjamaah, tapi tetap waspada. Lakukan protokol. Bagaimana protokolnya? Kita dari rumah sudah wudu, kemudian pakai sajadah, dan sampai di masjid shaf kita atur jaraknya lebar-lebar, minimal 1 meter. Minimal 1 meter. Wah, bagi yang nggak biasa pasti akan bertanya-tanya, masa shaf lebar sekali? Ini nggak sah, ini dosa, ini nggak sempurna. Kita lihat dulu dalam kitab Nihatul Zain, Syekh An-Nawawi menjelaskan bahwa Muhammad Amromli, Syekh Ar-Romli ini berpendapat kalau hanya yang dijarangkan itu shaf-shafnya saja, yang tidak rapat shafnya saja, dia tetap mendapatkan pahala berjamaah, hanya tidak mendapatkan pahala shaf. Itu kalau nggak ada udzur. Tapi kalau ada udzur, dalam kitab itu jelaskan, seperti panas sekali sehingga dia harus berteduh di tempat yang berteduh, dia tidak merapatkan shafnya, maka tidak dimakruhkan dan sama sekali tidak menghilangkan fadilah jamaah, tidak menghilangkan fadilah barisan. Nah, jadi ketika kita berjamaah di masjid memang terpaksa. Kalau bagi yang nggak mantap, kalau sholat sendiri di rumah atau berjamaah di rumah nggak mantap, biasa di masjid boleh, tapi jarak diatur 1 meter minimal. Dan ini tidak mengurangi sedikit pun pahala Anda berjamaah, tidak mengurangi pahala barisan berjamaah. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.